simulasi pendampingan individu dan pendampingan lokakarya. Kemudian Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan simulasi penilaian pendampingan individu dan lokakarya. Skenario kita setelah pengantar kita ada persiapan, lalu simulasi dan penguatan sampai dengan penutup. Sebenarnya kalau untuk simulasi dan penguatan ini alokasi waktunya 200 menit ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita efektifkan ya untuk simulasi dan penguatannya. Persiapan sebenarnya cuma ada 30 menit ya. Karena kemarin sudah diaba-aba juga sama Pak Aris, jadi saya harap Bapak Ibu sebenarnya sudah menyiapkan juga ya dari kemarin terkait dengan skenario, mungkin sekarang tinggal mematangkan aja gitu ya. Untuk ketentuan kegiatan simulasi kita ini akan dilakukan pada pendampingan lokakarya orientasi ya. Lalu untuk simulasi pendampingan individu 1, simulasi pendampingan lokakarya 1, untuk pendampingan individu 2 dan lokakarya 2 ya, ini semuanya akan disimulasikan secara berurutan. Untuk teknik ya, teknik pembagian kelompok kita akan menggunakan kelompok pada sesi sebelumnya di mana Bapak Ibu sudah membedah buku pegangan ya. Jadi mungkin kalau sebelumnya Bapak Ibu di kelompok 1 misalnya sudah membedah buku pegangan untuk lokakarya orientasi, dan kita lanjutkan saja ya sampai dengan simulasi yang berikut ini. Berarti nanti yang mensimulasikan lokakarya orientasi adalah teman-teman yang sudah membedahnya ya, yaitu kelompok 1. Demikian juga untuk kelompok selanjutnya. Kemudian untuk pembagian peran silahkan sesuaikan dengan yang ada di buku pegangan ya, di buku pegangan lokakarya ataupun di buku pegangan pendampingan individu. Misalnya kalau di PI 1 misalnya ya, di PI 1 itu ada peran untuk PP 1 orang ya, untuk CGP 1 orang, karena simulasi jadi cukup 1 orang ya, dan emang kita simulasikannya cuma untuk satu kegiatan aja ya. Jadi untuk misalnya kalau PI 1 nanti yang kebagian kelompok 2 misalnya ya, PP-nya nanti yang berperan 1 orang, CGP-nya 1 orang, KS-nya 1 orang, karena walaupun KS tidak ikut di dalam pendampingan individu, tapi kan ada waktu PP untuk minta izin dulu ya kepada kepala sekolah untuk melaksanakan pendampingan individu, dan ini kelihatannya salah satu SOP lah ya bagi para PP. Setiap melaksanakan pendampingan individu itu berarti memang harus minta izin dulu pada kepala sekolah ya, baik secara daring ataupun luring ya, silakan aja ya. Kemudian untuk PI 2 Bapak dan Ibu misalnya di sini ada peran 1 orang untuk PP, 1 orang untuk CGP, 1 orang untuk KS atau wakil KS ya. Kemudian ada 1 orang atau mungkin beberapa orang untuk guru ya. Kemudian ada perwakilan tendik. Nah, ini untuk PI 2 memang karena ada sesi diskusi visi guru penggerak ya. Jadi ini agak banyak ya perannya ya. Ada PP, ada CGP, ada KS atau wakil KS, ada guru, ada tendik ya, perwakilan guru atau perwakilan tendik. Untuk lokakarya orientasi, lokakarya 1 dan lokakarya 2 ini memang disesuaikan dengan jumlah peran yang terlibat. Kita bisa cek lagi ke dalam buku pegangan. Misalnya untuk lokakarya orientasi ya, ada yang berperan sebagai PP. Nah, memang Bapak Ibu tolong perhatikan nih untuk teman-teman yang kebagian simulasi lokakarya ya, kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 5 ya. Memang kalau untuk lokakarya itu minimal PP-nya 2 orang ya, maksimal 3 orang aja. Silahkan dipilih dari setiap kelompok ya. Misalnya kelompok 1 ya, kebagian lokakarya orientasi, silahkan dipilih antara 2 sampai 3 orang menjadi PP ya. Kemudian ada yang berperan sebagai CGP, ini perwakilan aja ya.
ada yang berperan sebagai KS, ada yang berperan sebagai PS ya. Kalau di lokakarya orientasi itu ada yang berperan sebagai perwakilan dinas. Karena apa? Khusus untuk lokakarya orientasi ini akan ada sambutan ya, sesi sambutan dari perwakilan dinas. Biasanya itu dari pejabat dinas ya. Jadi nanti ada satu orang yang berperan di perwakilan dinas, ada mungkin satu orang yang nanti sebagai perwakilan PS ya, ada yang satu orang sebagai perwakilan KS ya, kemudian sisanya bisa jadi CGP ya, nanti 2 atau 3 orang jadi PP seperti itu ya. Nah ini contohnya misalnya untuk lokakarya 2 atau lokakarya 1 kayaknya sama ya, ada yang berperan sebagai PP, ada yang berperan sebagai CGP. Kalau PP sama ya kayak tadi, silakan di dalam kelompok dipilih antara 2 sampai 3 orang aja sebagai PP ya. Jadi jangan semua berperan, karena nanti gantian-gantiannya agak lama ya. Tapi memang ini silakan aja tergantung kesepakatan ya. Sisanya bisa berperan sebagai CGP. CGP-nya tentunya diharapkan bisa berperan aktif. Hanya saja mungkin yang perlu diperhatikan Bapak dan Ibu, karena simulasi ini kan memang kita waktunya singkat, jadi ada batasan waktu. Maksimal satu kelompok itu untuk mensimulasikan bagiannya maksimal 1 JP ya, atau 1 jam. Biasanya kalau untuk yang kebagian pendampingan individu bisa lebih sebentar ya, malah setengah jam juga cukup biasanya ya untuk pendampingan individu. Tapi kalau untuk lokakarya ini biasanya 1 jam ya, biasanya ya 1 jam. Nah ini ya yang perlu diperhatikan juga ini untuk teknik simulasi. Setiap kelompok akan diberikan alokasi waktu sekitar 60 menit ya, 60 menit untuk simulasi pendampingan lokakarya atau PI. Kemudian peserta yang terlibat simulasi bisa mengaktifkan raise hand ya. Belum diperbaiki ya, sebentar. Kenapa ini belum diperbaiki? Ya, kemudian peserta yang tidak terlibat saat simulasi ya, ini bertugas sebagai observer ya, sebagai observer, dan ada lembar observasinya. Untuk mengisi lembar observasinya nanti ada instrumen ya, instrumen observasi ya yang akan saya share ya. Kemudian setelah simulasi, observer bisa menyampaikan hasil pengamatannya ya, lalu fasilitator memberikan penguatan. Di akhir kegiatan ya, Bapak Ibu akan secara mandiri mengunggah skenario loka di LMS di hari ke-14. Nah, untuk skenario sendiri memang kemarin sudah diaba-aba ya sama Pak Aris ya, Bapak Ibu, untuk membuat sebentar, pertanyaan saya kemarin sudah dikasih template-nya untuk skenario PI atau loka ini? Belum, Bu. Belum. Ibu. Oke, sebenarnya sih nggak wajib ya mengikuti template, tapi kurang lebih ya seperti ini ya. Saya izin untuk buka dulu. Sorry, ini observasi ya. Bentar. Template. Nah, ini misalnya kalau untuk yang template skenario, sederhana aja sih sebenarnya, kayaknya umum ya. Skenario kan memang secara umum template-nya memang seperti ini ya. Misalnya skenario simulasi lokakarya 1 misalnya ya, atau lokakarya orientasi. Ini misalnya kelompok 1 pendampingan lokakarya, kemudian nomor kelompok nanti tinggal diisi ya. Kemudian skenarionya ya sebagai berikut. Ini untuk bagian pembuka, inti, dan penutup. Karena memang kalau kita lihat di buku pegangan sendiri, untuk lokakarya kan bagiannya memang dibagi 3 ya. Bagiannya ada bagian pembukaan, ada bagian inti,
ada bagian penutup, betul ya. Nah, di bagian inti sendiri kalau kita lihat di buku pegangan itu dibagi sesi-sesi ya. Bapak Ibu kalau perhatikan di dalam buku pegangan di tiap lokakarya ya, lokakarya orientasi, lokakarya 1, lokakarya 2 dan seterusnya itu dibagi beberapa sesi. Bisa lihat di bagian rangkuman sesi juga ya. Rangkuman sesi Bapak Ibu bisa lihat sesi 1 apa gitu ya misalnya, sesi 2-nya apa, sesi 3-nya apa dan seterusnya sampai sesi terakhir. Lalu bagian penutup. Nah, memang kalau di bagian ini ya, bagian skenario ini, Bapak Ibu diminta untuk menuliskan aktivitas ya, aktivitas dari PP ataupun CGP pada saat di bagian pembukaan, di bagian inti ya, di bagian penutup. Seperti halnya Bapak Ibu mengisikan aktivitas pada saat menuliskan rancangan skenario atau rancangan pembelajaran ya, itu sama ya. Rancangan pembelajaran RPP itu sebenarnya skenario ya, Ibu ya. Skenario pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu menuliskan aktivitas pada saat sesi 1 misalnya ya, PP misalnya melakukan apa gitu ya. Misalnya dan seterusnya ya. Dan aktivitas CGP juga boleh disampaikan di sini seperti kita mengisi skenario atau rancangan pembelajaran, kita menuliskan aktivitas guru seperti apa, aktivitas siswa seperti apa gitu ya. Sesuaikan dengan yang ada di buku pegangan ya. Jadi skenarionya ada yang di bagian pembuka, inti dan penutup. Begitu juga untuk skenario pendampingan individu ya. Secara umum memang seperti ini ya, seperti ini. Jadi misalnya untuk skenario simulasi pendampingan individu 1. Ini kelompoknya berarti kelompok 2. Ya. Kemudian silakan ditulis anggotanya siapa aja. Skenario-nya sama ya. Kalau Bapak Ibu lihat di buku pegangan, itu kan di pendampingan individu itu kan ada bagian pendahuluan atau pembukaan ya. Lalu ada bagian inti dan ada bagian penutup juga. Nah, untuk bagian inti juga biasanya ada fokus-fokus pendampingan ya. Jadi nanti silakan sesuaikan dengan bagian fokus-fokus pendampingannya. Ya, silakan nanti disesuaikan dengan fokus pendampingan untuk bagian inti ya, karena di pendampingan individu itu ada bagian-bagian fokus pendampingannya ya. Sampai dengan penutup ya, secara umum memang seperti ini. Nanti silakan skenario yang sudah Bapak Ibu susun sesuaikan aja ya untuk bagian pembukaan atau pendahuluan, inti dan penutup. Begitu ya Bapak Ibu ya. Untuk bagian inti sesuaikan dengan sesi-sesi yang ada di lokakarya misalnya, atau sesuaikan dengan fokus-fokus pendampingan yang ada di pendampingan individunya. Seperti itu ya. Nah, saya lanjut lagi Bapak dan Ibu. Karena kita masih pakai ini yang kemarin ya, kelompok yang kemarin. Jadi ini kelompok yang sama ya yang akan kita pakai untuk melaksanakan simulasi pendampingan individu ataupun lokakarya. Ya, untuk kelompok 1 kan lokakarya orientasi, kemudian untuk kelompok 2 ada pendampingan individu 1, kelompok 3 untuk simulasi lokakarya 1, kelompok 4 untuk pendampingan individu 2, dan kelompok 5 ada nanti akan simulasi untuk lokakarya 2. Mungkin nanti ini 2 kelompok awal siap-siap aja ya Bapak Ibu ya untuk lokakarya orientasi dan pendampingan individu 1 di hari ini ya, sebelum kita nanti selesai tatap muka virtual dan Bapak Ibu nanti siang akan mulai mengerjakan
tes akhir ya di hari ini. Bapak dan Ibu, mungkin informasi lain yang perlu saya sampaikan, karena tadi Bapak dan Ibu ada yang berperan juga sebagai observer ya. Jadi untuk peserta yang sama sekali tidak terlibat saat simulasi ya, itu bisa berperan sebagai observer ya, sebagai observer. Melakukan pengamatan dengan menggunakan instrumen yang disediakan. Nanti saya akan share instrumen observasinya di WA group aja ya Bapak Ibu ya. Lalu nanti setelah simulasi ada kesempatan bagi observer untuk menyampaikan hasil pengamatannya, tapi kita utamakan observer dari kelompok yang selain untuk kelompok yang tampil ya. Jadi kita akan pilih secara acak aja Bapak Ibu ya. Bapak dan Ibu, kalau untuk skenario memang diminta untuk diunggah di LMS ini di hari ke-14 ya. Jadi mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu bisa menuntaskan ya, menuntaskan skenario PI atau lokanya di kelompoknya masing-masing, dan yang diunggah di LMS itu sesuai dengan tugas yang ada di kelompoknya aja ya. Jadi setiap orang silakan mengunggah skenario yang sesuai tugas kelompoknya ya. Begitu. Kemudian untuk instrumen observasi saya coba kasih lihat sedikit. Instrumen observasi. Nah, ini mulai dari lokakarya dulu kelihatannya ya. Instrumen observasi lokakarya dulu nih, saya kasih lihat. Jadi nanti pada saat teman-teman yang kebagian peran itu bersimulasi, misalnya ya untuk simulasi lokakarya, Bapak dan Ibu yang tidak kebagian peran atau yang dari kelompok selain yang tampil, silakan berperan sebagai observer untuk mengisi lembar observasi simulasi lokakarya. Misalnya di lokakarya orientasi, ini kelompoknya boleh diisi boleh enggak ya, kalau ini sih terserah aja. Kayaknya lebih baik diisi pengamat aja deh ya, nggak usah kelompok, langsung pengamat aja ya. Kemudian ini nggak usah diisi deh ya, dikosongkan aja Bapak Ibu. Langsung aja diisi di kolom di bagian bawah ya, dari hasil pengamatan Bapak Ibu pada saat pembukaan lokakarya. Silakan nanti dituliskan aktivitas yang Bapak Ibu amati pada saat pembukaan lokakarya, sudah selesai dengan buku pegangan atau belum gitu ya. Kemudian ada catatan hasil pengamatannya, ada sarannya barangkali ya. Ini untuk kegiatan awal, sesi 1, 2, 3, dan seterusnya sampai sesi terakhir, sampai dengan kegiatan penutup. Ya. Kemudian kalau untuk instrumen observasi simulasi PI atau pendampingan individu, ini silahkan ditulis kelompok yang tampil, misalnya kelompok 2 untuk pendampingan individu ke-1 misalnya ya. Ini nggak usah ditulis kelompoknya, tulis aja pengamat aja ya Bapak Ibu ya. Jadi ini kayaknya nggak usah, langsung aja ini di sini siapa pengamat. Kemudian langsung aja diisi bagian kolom yang hasil pengamatan Bapak Ibu, mulai dari bagian pendahuluan pada saat observasi pendampingan individu. Di pendampingan individu ini di bagian pendahuluannya tuh biasanya ada bagian menyampaikan tujuan dulu dari pendampingan ya, lalu ada bagian meminta izin kepada kepala sekolah dan seterusnya. Ini tinggal diisi aja di checklist ada atau tidak gitu ya. Kalau perlu dikasih deskripsi aktivitasnya ya. Kemudian untuk kegiatan inti silakan ini ada atau tidak ya, misalnya silakan ditulis juga deskripsi aktivitasnya apa saja ya. Ini sesuaikan kalau untuk kegiatan inti
sesuaikan dengan fokus pendampingan ya. Kalau di Lokakarya kan kita sesuaikan dengan sesi-sesi yang ada di Lokakarya yang terkait. Tapi kalau untuk pendampingan individu ya selain yang ada di sini Bapak Ibu sesuaikan juga dengan fokus pendampingan yang ada di pendampingan individu yang terkait ya. Lalu bagian penutup juga silakan ditulis ya di sini sudah muncul atau belum ya untuk kegiatan-kegiatannya, deskripsi aktivitasnya seperti apa. Kalau perlu ada catatan boleh disampaikan di bawah ya. Ini bagaimana untuk mengisi instrumen observasi pendampingan individu ya, simulasi pendampingan individu. Kemudian yang perlu saya ingatkan lagi Bapak dan Ibu ya untuk kegiatan simulasi ini karena memang waktunya singkat 60 menit dan tadi saya sudah sampaikan silakan bagi peran ya, silakan bagi peran Bapak Ibu di kelompok masing-masing siapa berperan sebagai apa ya mungkin kalau ada yang nggak kebagian peran ya nggak apa-apa bisa berperan sebagai observer ya. Kemudian Bapak dan Ibu karena waktunya singkat di sini cuma 60 menit ya maksimal satu kelompok. Jadi kita tampilkan betul-betul bagian pentingnya saja. Poin-poin pentingnya aja. Jadi kalau dari tiap lokakarya misalnya ya ada beberapa sesi misalnya kalau di lokakarya orientasi ada 7 sesi ya di bagian inti selain pembukaan dan penutup silahkan setiap sesi ditampilkan ya dari sebelum istirahat sampai dengan setelah istirahat sampai dengan penutup tapi yang ditampilkan itu benar-benar poin pentingnya dari tiap sesi. Jadi misalnya sesi pertama itu poin pentingnya apa tetap muncul ya apa yang akan dikatakan oleh pengajar praktik terhadap CGP. Kemudian CGP mungkin bisa memberikan tanggapan juga secara singkat ya perwakilan CGP memberikan tanggapan secara singkat tapi benar-benar bagian pentingnya aja misalnya kalau untuk di bagian pembukaan ada ice breaking misalnya ice breakingnya kan biasanya sudah ada ya ininya apa protokolnya di dalam buku pegangan ikuti saja tapi ya itu kan berarti bagian ice breakingnya sendiri pas pelaksanaannya bisa pre-memori gitu ya bisa di skip gitu jadi tidak memakan waktu karena kita waktunya cuma 60 menit seperti misalnya kalau di bagian pembukaan sambutan ya sambutan dari perwakilan dinas itu bisa dipersingkat ya karena ini kalau mau diperpanjang itu 1 JP 60 menit bisa habis buat sambutan. Tapi enggak ya kalau di dalam simulasi ini kita hanya mengisyaratkan bahwa di sini dilaksanakan ya, poin tersebut sudah dilaksanakan. Kemudian misalnya seperti kerja kelompok ya, kerja kelompok pada saat lokakarya. Itu kan biasanya lama. Jadi silakan tetap poin penting dari sesi ya misalkan sesi 2 misalkan ada kerja kelompoknya silakan disampaikan instruksinya oleh perwakilan PP ya dan setelah itu bagian kerja kelompoknya sendiri silakan kerjakan selama misalkan 10 menit pre-memori langsung aja ke contoh hasil dari CGP-nya gitu ya misalkan ya silakan bacakan hasilnya mungkin secara singkat aja gitu ya perwakilan dari CGP dan tolong perhatikan juga Bapak dan Ibu ya memang kalau untuk apa ya namanya ya untuk simulasi baik di lokakarya maupun di pendampingan individu ini kita seolah-olah kita laksanakan secara luring ya Bapak Ibu ya sesuai dengan default atau bawaan yang ada di dalam buku pegangan karena buku pegangan itu untuk luring ya tapi kita di sini memang kita simulasinya secara daring ya karena kita diklatnya daring ya Bapak Ibu ya ya jadi seolah-olah Bapak Ibu ini sedang melaksanakan pendampingan individu di sekolah misalnya seperti itu ya sedang bertamu dulu nih minta izin kepada kepala sekolahnya baru misalkan mencari ruangan untuk bisa melakukan pendampingan terhadap CGP-nya itu contoh ya kalau di lokakarya misalnya Bapak Ibu
misalkan ini dilaksanakan di aula dinas gitu ya. Jadi anggap saja kita sedang berada di aula dinas gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun kita tidak menggunakan infocus, kita hanya share screen di sini ya, tapi tetap share screen-nya digunakan. Karena Bapak Ibu untuk loka karya memang dibekali PPT atau PowerPoint atau bahan tayang ya. Jadi Bapak Ibu ingat di dalam LMS Bapak Ibu di setiap loka karyanya Bapak Ibu sudah dibekali bahan tayang yang akan Bapak Ibu gunakan di loka karya ya. Contohnya saja di loka karya orientasi. Di bagian laporan ya Bapak Ibu, di bagian laporan ini ada perangkat ya, perangkat loka karya. Ini di setiap loka karya ada ya. Di bagian laporan ini ada perangkat. Nah, perangkat di sini ada lengkap nih, dari mulai kumpulan lembar kerja, ya, kemudian kumpulan bahan-bahan yang nanti akan disampaikan selama loka karya tersebut, dan ada bahan tayangnya, ya. Ada panduan loka karyanya juga ya, rencana moderasi, ya, ada rencana moderasi, ada BP ya, BP buku pegangan. Kalau di sini ada tambahan nih, panduan loka karya orientasi secara daring. Ini tambahan ya, informasi aja. Nah, yang bagian ini yang bahan tayang loka karya orientasi, bahan tayangnya silakan diunduh ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu nanti pakai pada saat melaksanakan simulasinya. Silakan dipakai pada saat melaksanakan simulasinya sesuai dengan yang ada di sini. Boleh nanti ditambahkan ya, dilengkapi ya bagian yang masih kosong-kosong. Misalnya di sini untuk bagian nama PP-nya boleh diisi nanti ya. Misalnya PP 1-nya siapa, PP 2-nya siapa ya. Silakan nanti diisi ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu, mungkin ini khusus untuk loka karya. Loka karya ini karena ada 2-3 orang ya Bapak Ibu ya, silakan berbagi tugas itu sebagai tim teaching ya, sebagai tim untuk mengajar ya. Jadi Bapak Ibu tidak bekerja sendiri ya. Kalaupun ada yang sebagai lead-nya atau leadernya di depan gitu ya, misalkan salah seorang pada saat pembukaan ya. Oh ya, catatan lagi Bapak Ibu. Loka karya orientasi ataupun loka karya manapun gitu ya, itu tidak ada moderatornya. Jadi silakan semuanya kita laksanakan sesuai dengan yang ada di buku pegangan. Ada pembukaan misalnya di loka karya orientasi, ini boleh di-handle oleh PP ya, boleh dimoderatori oleh PP, salah seorang PP ya, mungkin sesuai dengan alokasi waktu yang ada di sana juga ya. Biasanya itu kan ada sambutan dulu, dikumpulkan dulu secara pleno, misalkan di aula sebelum masuk ke kelasnya masing-masing. Gitu ya. Nanti kalau udah mulai yang agenda yang kedua, ini sudah mulai masuk ke kelasnya masing-masing. Misalnya kalau untuk yang agenda nomor 1, 2, 3 ini dipegang oleh PP yang pertama. 4, 5, 6 ini dipegang oleh PP yang kedua, misalkan sebagai lead-nya ya, lead di depan kelasnya ya. Lalu yang agenda yang 7, 8, 9 ini dipegang oleh PP yang ketiga, ini sebagai lead-nya di depan. Nah, berarti PP yang 2 orang lagi yang tidak meleader gitu ya di depan, itu sebenarnya bisa membantu, misalnya membagikan instrumen kalau ada LK, atau membagikan bahan-bahan misalnya seperti post-it notes dan lain-lain. Seperti itu ya, mendampingi CGP di tiap kelompoknya gitu ya. Jadi nanti bisa disimulasikan ya Bapak Ibu ya, untuk tim teaching ini bisa disimulasikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Bapak Ibu sebelum kita mulai untuk persiapan ya. Jadi sekali lagi memang di persiapan ini Bapak Ibu diminta untuk mematangkan skenario, lalu Bapak Ibu juga berbagi peran ya untuk simulasi ya. Mungkin ini yang kita mulai simulasi siang ini di loka karya orientasi dulu ya, loka karya orientasi dan pendampingan individu 1. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak Ibu Bapak? Oke Pak Yohanes silakan. Baik, terima kasih Bu. Ini hanya konfirmasi Bu, mohon Ibu jelaskan ulang
tugas apa saja yang kami unggah di LMS hari ini. Oh, Lalu, untuk tugas ya. ya, tugas yang diunggah itu apa, Bu? Apakah skenario-nya saja atau dengan videonya? Baik. Kalau untuk video di sini tidak ada tugas ya untuk merekam video. Memang karena di sini kita untuk simulasinya langsung bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Jadi recordingnya sudah dari kami ya, dari fasilitator, sudah terrecording semuanya mulai dari simulasi lokakarya orientasi sampai nanti besok sampai dengan selesai di simulasi lokakarya 2 itu nanti sudah akan terrecording otomatis. Hanya saja yang akan Bapak Ibu kumpulkan di LMS itu skenario aja ya. Jadi coba dilihat nanti di hari ke-14 Bapak dan Ibu. Di bagian aktivitas pembelajaran calon pengajar praktik di hari ke-14. Nah, Bapak dan Ibu, tentunya ada bagian refleksi yang harus diisi ya. Ini refleksi presentasi dan penilaian silakan diisi ya sesuai dengan pertanyaan yang ada di sini. Refleksi setiap hari selalu mengisi ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk unggah skenario, nah ini adalah unggah tugasnya ya. Jadi hari ini Bapak Ibu diminta untuk unggah skenario. Waktunya sama lah sampai batas akhirnya nanti malam ya Bapak Ibu ya. Nanti malam jam 11.59 malam ya Bapak Ibu ya waktunya ya. Silakan nanti skenario dari kelompok masing-masing silakan nanti diunggah di sini. Tapi secara individual ya. Nanti boleh ditambahkan namanya kalau Bapak Ibu mau menambahkan nama masing-masing di belakang skenario, misalkan skenario lokakarya orientasi kelompok 1 belakangnya ada nama Vina misalnya, boleh-boleh aja. Kemudian hari ini juga Bapak Ibu ada tes akhir ya. Jadi di hari ke-14 Bapak Ibu ada tes akhir yang nanti akan mulai dibuka jam 2 siang ya Bapak Ibu ya, jam 14.00 WIB. Nanti di sini ya bagiannya ya di tes akhir. Nanti Bapak Ibu akan dibuka ya hari ini jam 2 PM berarti jam 14.00 WIB ya. Nanti ditutupnya jam 11.59 malam atau jam 23.59 WIB ya Bapak Ibu ya. Itu waktu pengerjaannya sama 1 jam ya seperti Bapak Ibu pas mengerjakan tes awal. Jadi nanti silakan cari waktu dan tempat yang nyaman lah Bapak Ibu untuk mengerjakan tes akhirnya. Kisi-kisinya sama lah dengan tes awal juga ya karena Bapak Ibu sudah mempelajari modul CGP, sudah mempelajari modul CPP, modul CGP, modul PP dan sudah mempelajari juga buku pegangan. Jadi ya seputar apa yang sudah Bapak Ibu pelajari ya. Gitu. Jadi hari ini yang diunggah hanya skenario simulasi aja ya Pak. Ya, setelah ini saya akan kasih waktu Bapak Ibu mungkin kurang lebih 1 jam ya untuk mematangkan 1 JP lah ya untuk mematangkan skenario, kemudian juga untuk mungkin ada yang sempat berlatih dulu ya berbagi peran simulasi sebelum kita lakukan simulasi di siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sempat nih siang hari ini kita simulasi 2 kelompok dulu ya Bapak Ibu ya untuk lokakarya orientasi dan juga untuk pendampingan individu 1. Izin saya untuk share dulu file-file yang mungkin Bapak Ibu butuhkan ya ke grup WA kita. Sebelum saya bukakan BOR ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini Bapak sudah terjawab ya pertanyaannya tadi ya Pak Yohanes? Sudah. Baik. Saya akan share Bapak Ibu untuk template skenario. Ini Bapak Ibu sebenarnya kan kemarin sudah mengerjakan mungkin ya karena udah diaba-aba. Disesuaikan aja lah ya, disesuaikan dengan template yang ada di sini. Kemudian saya akan share juga untuk instrumen observasi baik untuk lokakarya maupun juga untuk pendampingan individu ya. Link board juga saya akan share juga ya. Sebentar Bapak Ibu mohon bersabar. Apa lagi ya yang akan saya share?
Ya, kalau untuk penilaian yang tadi diminta oleh Bapak, nanti saya share siang hari aja ya untuk yang materi penilaian ya Pak ya. Bapak Ibu nanti saya akan share di siang hari. Saya share dulu yang akan kita pakai sekarang di grup WA kita. Nah, coba dicek ya. Itu di grup WA sudah saya share untuk template skenario PI, skenario lokakarya. Nanti silakan disesuaikan aja ya, sesuaikan juga dengan yang ada di buku pegangan. Kemudian instrumen observasi lokakarya dan simulasi PI itu nanti masing-masing di-download aja ya, karena nanti masing-masing kita akan berkesempatan untuk menjadi observer pada saat lokakarya dan pada saat PI. Jadi tetap ya, misalnya Bapak Ibu kelompok 1 yang tampil, nah maka kelompok lain semuanya akan berperan sebagai observer ya. Silakan. Atau mungkin nanti ada misalkan di kelompok 2 pada saat tampil ada Bapak Ibunya yang tidak berperan pada saat simulasi ya, itu berarti menjadi observer juga selain dari teman-teman yang kelompok lain gitu ya. Jadi ya tetap ya semuanya akan kebagian peran. Kalau tidak berperan pada saat simulasi ya berarti sebagai observer. Dan itu nanti kita akan diskusikan ya Bapak Ibu ya. Itu kita kelihatannya perlu istirahat dulu ya Bapak Ibu ya setelah ini. Ini kelihatannya Bu Anita ada yang mau disampaikan dulu. Ya, mohon maaf Ibu. Tadi saya mau mohon lembar observer, ternyata sudah, lembar observasinya sudah. Terima kasih. Sudah ada ya? Ya, baik. Terima kasih. Oh ya, ininya ya, link ya, link record room. Oh ya, Bapak Ibu kelihatannya untuk istirahat saya serahkan ke Bapak Ibu untuk mengaturnya ya. Di kelompoknya masing-masing boleh istirahat dulu lah gitu ya. Tapi lebih baik Bapak Ibu masuk dulu ke link board kelihatannya ya, supaya lebih tertib dan nyaman kitanya. Saya share dulu link boardnya sebentar Bapak Ibu. Sebentar ya, ini kelihatannya agak lama nih. WA saya agak melambat. Ini sama untuk setiap untuk breakout room. Jadi breakout room tiap kelompok nanti kalau untuk yang kelompok 1 silakan tetap di main room ya Bapak Ibu ya. Silakan tetap di main room. Kelompok 2 dan seterusnya nanti saya kasih linknya ya untuk breakout room. Sebentar. Kan pada saat kegiatan lokakarya itu mereka menampilkan rencana kerja pengembangan programnya itu ya pada saat nah itu ya sudah saya share di WhatsApp. Sebentar, saya share juga di bagian chat Bapak Ibu. Bentar ya. Chat Gmeet ya. Chat Gmeet. Nah itu ya, jadi kalau untuk kelompok 1, ini tiap kelompok kan ada 6 orang, ada yang 5 ya. Jadi kelompok 1 tetap di sini ya, di main room. Kemudian yang kelompok lain silakan sesuai dengan boardnya masing-masing. Karena kita ada waktu sekarang udah 9.40 ya, 9.40. Nanti Bapak Ibu istirahat 1/4 ya. Ditambah berarti 1 jam 15 menit ya. 1 jam 15 menit. Berarti sampai dengan 10.40 ditambah 15 berarti sampai dengan 10 berapa? 10.55 ya. 10 lebih 55 betul ya Bapak Ibu ya. Di boardnya masing-masing. Kan sampai 9 ini saya
WIB ya Bu ya. WIB ya. Oke, dibulatkan aja lah. Jam 11 kita kembali ke main room ya. Gitu aja ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan semuanya udah fix ya. Jadi skenario-nya sudah final gitu ya. Dan Bapak Ibu juga sempat latihan dulu nih. Jadi enak gitu ya nanti tampilnya. Kalau nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh disampaikan ke saya atau mungkin di WA juga boleh ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Saya bukakan dulu bornya. Nanti Bapak Ibu masuk bor dulu, nanti boleh atur istirahatnya ya, mau istirahat dulu mangga 15 menit, nanti langsung lanjut sama teman-temannya. Tapi jangan keluar dari bor ya Bapak Ibu ya, sampai dengan jam 11. Nanti jam 11 kita gabung lagi di main room ini ya, tetap ya Bapak Ibu kita kembali ke main room ini 11 WIB, karena setiap bor nanti akan kami rekam ya Bapak Ibu ya, untuk pelaksanaan kepada penyelenggara ya, laporan pada penyelenggara. Saya akan buka dulu. Ini tidak ada yang ditanyakan lagi ya Bapak Ibu ya. Kami boleh live dari sini Bu? Oh sebentar Pak. Kalau sudah masuk ke bornya masing-masing, silakan live dari main room. Ya, jam 11 nanti kembali lagi ke main room. Ya. Jadi di main room untuk kelompok 1 saja. Ya, selain kelompok 1 boleh live. Ya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke roomnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Untuk di bor yang record Ibu ya, bukan kami ya Bu ya. Yang recording. Ya, berarti Ibu. Terima kasih Ibu. Jangan lupa mic-nya di-mute ya Bapak Ibu ya. Izin live dari main room ya Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Mohon maaf saya agak kurang fit hari ini Bapak Ibu. Apa yang kita mau bicarakan? Simulasi kan? Mana Pak Vitus ini? Ya, mungkin saya tunggu Pak Vitus sama siapa satu nih. Kita berenam, oh ya Pak Vitus saja. Berlima, cuma Pak Vitus saja. Berenam kita. Iya, berenam. Kurang Pak Vitus doang. Kita rehat dulu nih atau enggak? Enggak usah, langsung aja. Bu Gita, seandainya kita selesai, ini simulasinya jam berapa? Kayaknya sih setelah ini. Maksudnya setelah ini jam berapa itu maksud saya? Apakah kita jam... itu enggak istirahat jam 12 itu Pak Sepul? Kita istirahat 15 menit. Habis itu 1 jam itu di... Halo? Enggak, Bu Gita hilang suaranya. Hei. 1 jam itu terus? Istirahat 15 menit, terus diskusinya 1 jam 15 menit, ya kan? Nah, habis itu? Simulasi. Enggak sholat dulu kita, Pak? Simulasi itu bisa 1 jam lebih loh, Pak. Sholat dulu. Ya iya, syahadat yang pertama, Pak.
Oh, mohon maaf, tadi saya tadi terpental, saya baru bisa bergabung ini. Nah, Bapak ini Ibu, Pak Mas mohon Kevin maaf. masih di sini nggak? Pak Kontrol kayak Saiful, ini. Oh gitu. Jangan gitulah Pak Ipul. Berarti kita selesai ini langsung simulasi 2. Ya gimana Pak Beno? kita masih satu kelompok kan Pak? Masih satu kelompok Pak? Masih. Ini saya baru datang cari jaringan ini. Alhamdulillah, yang penting bisa Pak Beno. Jadi sekarang kita nyelesain apa Bapak Ibu? Skenario simulasi. Ya, pembagian tugas. Iya, Kalau di loka 0 ini yang dibutuhkan PP di ya Bapak Ibu. Sebenarnya ada 3. Ya? File apa itu? Filenya di download, ada di WA, udah dikirim. Di WA ya. Template. Skenario. Saya cari ininya Bu Gita. Di mana download PowerPoint ini? Izin permisi. Mana tayangnya? Permisi Bapak Ibu, jadi coba kita rampungkan dulu. Halo. Izin Bapak Ibu, jadi coba sekarang kita fixkan peran dulu. Ayo silahkan Pak. Coba Adi aja difixkan yang peran-perannya dulu siapa gitu. PP, CGP-nya. Kita butuh CGP 1, kepala sekolah 1, dinas 1, pengawas 1, PP 2 Bapak, Ibu. Ya, mari sama-sama Pak. Jadi silakan bersedia siapa dulu lah. Saya cek dulu bahan CGP-nya tayangnya di LMS. Ya betul. Ya. Yang PP-nya siapa? Pak Didi sama siapa? Saya PP-nya? Pak Didi sama Bu Gita. Sama satu. Sama Pak Saiful aja. Jangan gitu. Pak Ipul. Saya kepala sekolah aja deh. Ya keluar lagi Pak. Pak Saiful jadi apa? Iya ada 2. Ya ada 2. Terus kepala sekolah siapa? Ya Allah. Berat bener. Bu Gita, kepala sekolah. Pak Ade. Pak Ade, kepala dinas. Pak Ade apa Pak? Kepala dinas. Oh, kepala dinas Pak Ade. Ades. Nah, kemudian Pak Beno. Pak Beno sama saya belum dapat ini. Jadi saya mungkin sama Pak Beno sama jadi CGP ya. Pengawas belum Pak? Kita ini kan ber-6 ya. Loka 0 itu ada pengawas loh. Ya ada pengawas loh kanal itu Pak. Kita ini ada 6 Pak. Kita Ya pas ber-6. makanya PP 2 saya Ya. sama Pak Saiful. Ya, Kepala betul. sekolahnya Bu Gita. Ya, Kepala betul. dinasnya Pak Ade Saputra. Ya. Bapak CGP-nya atau pengawasnya. Ya, CGP. CGP Berarti saya. Pak Beno-nya pengawas. Oh, berarti CGP-nya 1 ya. Ya. Dicatat Pak. Iya, Ya, saya sudah. lagi catat. Oke. PP Pak Selanjutnya. Didi dan Pak Direktur, Kadis Pak Ade, iya KS saya, pengawas Pak Beno. Bahan tayang itu tadi di download di mana Terus ya? sekarang Ya bahan sekarang- tayangnya saya cari-cari enggak ketemu ini. Sekarang Ade, Pak Ade. skenarionya seperti apa Pak? Skenario-nya banyak kalau loka Pak. Sangat banyak. Apalagi Pakai loka 1 itu banyak bener. Loka. Nah ini sudah saya buatin ini Bapak Ibu. Udah jadi kok.
Oh, bagus ya kalau gitu. Tinggal dikirim ya nanti. Ya, makasih Pak Didi. Cari bahan tayangnya di mana? Nah, saya cari bahan tayang yang belum ketemu. Jadi ini tak bacain dulu skenarionya ya. Iya. Pertama Pak Saiful nanti ini harus baca ini Pak. Iya. Ini Halo, persiapan segala macam. Nah, pelaksanaannya nanti yang ditebalkan ini jangan dibaca Bapak Ibu, Pak Saiful. Jangan dibaca. Langsung aja, selamat pagi, selamat datang di Loka Orientasi Program Pendidikan Guru Penggerak. Perkenalkan saya, misalnya Didik Martedi bersama teman saya pengajar praktik Pak Saiful yang akan memandu sesi Loka Karya kali ini. Bapak Ibu gimana kabarnya? Dan seterusnya kan. Ini sampailah dia 25 halaman nih Bapak Ibu, skenario ini. Sampai dengan refleksi dan penutupan. Ini lumayan banyaknya mau kita ngomong ini Bapak Ibu nih. Skenario itu bukan yang... Kenapa Pak? Skenario itu bukan yang di file itu ya, diambil dari file. Itu rancangannya, Pak. Itu rancangannya Pak. Kalau skenario-nya kan dari awal sampai akhir Pak. Ini simulasinya, itu skenarionya ini simulasinya. Betul. Ini tinggal kirim aja nanti. Kan katanya Kalau Bu gitu tadi boleh dibagikan nggak? aja. Ya. Nanti saya kirim di grup Pak. Ya, dibagikan aja file skenarionya biar kita baca Pak. Ya kan mau dikirim juga nanti nih. Iya. Ini sudah saya rapikan lah. Nah ini ada juga dari Bapak Ibu sebelum kita mulai kegiatan hari ini. Saya persiapkan Bapak Ade Saputra selaku perwakilan Dinas Pendidikan kan. Nanti Pak Ade ngomong gitu. Ya, dan seterusnya lah. Tinggal dibaca aja nih Bapak Ibu yang jadi PP tinggal baca ini aja. Tinggal ngikutin ini. Enggak ribet, sudah ada kalimatnya. Ya, tinggal baca aja, Pak. Ya, kan sudah begitu, guys, Pak. Kita ulang lagi. Siapa yang nyatat tadi? Nah, itu saya. Nah, tolong dibacakan hasil. Oke. Pengajar praktiknya Pak Didi dan Pak Saiful, kadisnya Pak Ade, kepala sekolahnya saya, Pak Ardi jadi CGP-nya, dan Pak Beno jadi pengawas. Oke, siap Ibu. Pak Beno? Pak Saiful? Pak Saiful, ini peran pengawas nanti itu bagaimana itu Pak? Ya sekarang saya bahas Pak, di skenario-nya ada Pak. Pokoknya ikutin aja Pak. Pak Saiful, ini kan sebenarnya tugas ini ada 3 PP, tetapi karena kita hanya berdua, ini di sini saya sisipkan ada istirahat. Pak Saiful mau sesi 1 atau sesi 2? Sesi 2. Oke, berarti sesi 2-nya itu mulai dari posisi diri nanti Pak ya. Saya sudah siapkan ini. Saya posisi 1, Bapak posisi 2 ya. Berarti nanti dia sampai di mana ini? Panjangnya sesi 1 ini ternyata. Nah, ini saya sampai sini nanti Pak. Ya istirahat, dilanjutkan nanti sama Pak Saiful. Mulai dari identifikasi posisi diri sampai selesai, Pak. Oke. Pak Didi minum larutan tak badak. Serius, saya cepat. Jadi gini, Bu Gita, tadi malam saya kerjakan ini supaya hari ini kita nyaman gitu. Kenapa drop saya? Saya selesaikan sampai jam 12:30. Wes, mantap. Pikiran saya kalau mau selesaikan pagi ini saya yakin tidak selesai dia. Karena setelah saya baca-baca ternyata betul jadinya 25 halaman. Kalau mau dikasih 1 jam tidak mungkin selesai gitu pikiran saya. Ya tadi malam iseng-iseng kenapa KO saya paginya? Ini mah bukan iseng. Ya nanti memori. Nanti es berikutnya sederhana permainan aja Pak. Ada permainan di atas Pak nanti. Ada permainan di atas. Oke, saya kirimkan filenya Bapak Ibu ya. Oke. Saya tuh Side terserah mana-mana. Pak Saiful aja. Kan tinggal baca Pak.
Kan kita tinggal baca ini. No, jam 12 kembali ke main room, berarti jam 12 kita presentasi. Ya, lagi 11, lagi 1 jam kan? Ya, udah selesai kan ini? Udah Apa? selesai. Bisa istirahat berarti ya. Yuk. Taruh lapar. saya taruh di mana tugas itu tadi? Uraian tugas penghafaz juga ada atau Pak di dalam? Pak Didi. Belum ada uraiannya Pak. Coba itu ada judulnya skenario Pak di grup WA kita. Silakan Ya, ya, di-download siap. dulu. Oke, oke. Insya Allah itu yang akan kita kirim untuk tugas